Saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Kali ini kita akan membahas sebuah tema, judulnya begini. Pendeta rebutan janda jadi trending topik. Ya, aneh bin ajaib ya. Di Indonesia baru kali ini terjadi ya. Trending topik sebuah gereja, sebuah kekristenan adalah pendeta rebutan janda. Seumur-umur saya jadi orang Kristen hampir 40 tahun ya, 40 tahun lebih ya. Baru kali ini saya menemukan di kekristenan ribut-ribut kok pendeta rebutan janda. Kali ini kita akan menyimak pergulatan yang sangat dahsyat, di mana di video ini lagi-lagi entah setan apa yang telah merasuki Saifuddin Ibrahim ini sehingga Saifuddin Ibrahim kembali menyebut-nyebut nama Pastor Joshua Tewu. Bukan cuma disebut-sebut teman-teman, tapi Saifuddin Ibrahim membuat judul Joshua Tewu, pendeta tukang rebut janda. Sesama dahsyat ini ya. Sangat-sangat dahsyat. Kita simak videonya, teman-teman. Iya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Ini saya harus komentari seorang pendeta yang gak pernah menginjil. Hanya cari polemik, cari amplop, dan gak pantas. Dia hanya cari keributan dengan sesama pendeta dan bikin isu. Nah, inilah kelebihan daripada JT. Bayar dulu 200 itu ya JT. Jadi ceritanya panas ini teman-teman ya. Panas si Udin. Mbah Udin panas ya, maklum teman-teman. Di Amerika hawanya kan panas. Ya. Baru-baru beberapa bulan yang lalu itu kan kebakaran hebat kan. Jadi ya maklum lah kalau Saifuddin Ibrahim kepanasan di situ kan gitu. Kita lanjut. Tentang cara Anda yang hidup hanya ribut, tidak jelas, menjadi pendeta nggak pernah menginjil. Pernah saya ajak ke Medan dulu. Dia yang ngajak, bukan saya. Ketika saya menginjil di Indomaret, dia kabur. Tetapi akhirnya dia datang juga. Inilah pengecutnya seorang pendeta yang tidak pernah menginjil dan memberitakan Injil itu. JT namanya. Saya harus katakan begini. Ini untuk Saifuddin Ibrahim ya. Ini semacam surat terbuka aja saya baca. Saya catat, saya takut lompat-lompat, jadi saya baca aja nih. Nah, kepada Saifuddin Ibrahim, saya tidak tahu setan apa yang merasukimu sampai kamu membabi buta, sehingga jangankan kebenaran adat saja pun kamu tidak tahu lagi. Artinya gini, jangankan kebenaran firman Tuhan, adat istiadat aja mau dibilang orang berbudaya, nggak usah bicara bertuhan dulu. Kamu sudah tidak tunjukkan dalam video itu loh. Ya. Kamu dilihat betul-betul tidak beradat sama sekali, tidak berbudaya. Nggak pantas kalau mau bicara rohaniawan. Seorang rohaniawan, apalagi mengaku dirinya pendeta, mestinya dia melampaui kehidupan seorang budayawan, seorang yang bermoral dalam tataran sebagai orang yang tahu adat, tahu budaya, tahu etika, tahu sopan santun. Anda bahkan tidak menunjukkan sama sekali Anda seorang budayawan, ya, untuk naik ke jenjang namanya pendeta. Karena rohaniawan pendeta itu di atas orang-orang yang berbudaya. Karena orang-orang berbudaya tidak bicara tentang Tuhan, tapi orang rohaniawan berbicara dimensi yang lebih atas. Ya, Anda mengaku pendeta. Banyak orang tanya, pendetanya dari mana Pak Joshua? Saya bilang, wah saya nggak tahu ya. Ya, banyak orang bilang, apakah Pak Gilbert pernah tahbiskan dia jadi pendeta? Oh, tanya sama Pak Gilbert. Setahu saya, Pak Gilbert tidak punya hak mentahbiskan orang jadi pendeta. Gilbert Lumendong ya, karena memang dia sering di Pak Gilbert juga. Ya, tapi saudara-saudara yang kekasih,
Setahu saya tidak pernah GBI, Gereja Bethel Indonesia, sebagai sebuah sinode resmi yang mengayomi Gilbert Lumoendong juga dengan Glow Fellowship Center-nya itu tidak pernah mentahbiskan yang namanya Saifuddin Ibrahim atau nama lainnya di paspor lainnya itu berbicara tentang Abraham Ben Moses. Nggak ada. Kalau tidak ditahbiskan di GBI, terus ditahbiskan di mana, Mbak Udin? Pernah teman-teman, Saifuddin Ibrahim ini dulu pernah keceplosan, ya. Jumpa lagi, saudara-saudara, jumpa lagi dengan saya, Pendeta Saifuddin Ibrahim. Terus selang beberapa menit kemudian, orang ini ngomong, walaupun tidak ada yang mempendetakan saya, tapi saya punya kartunya, katanya. Kartu apa kira-kira teman-teman? Apakah kartu keluarga, kartu BPJS, kartu listrik, atau kartu apa? Ya memang orang ini nggak jelas teman-teman, ya. Kalau orang ini berbicara, ya, ngoceh-ngoceh, memfitnah, menjelek-jelekkan guru-guru kita, ya, orang Islam, ya, terus menjelek-jelekkan nama Nabi Muhammad, jangan heran, karena sesama Kristen saja oleh orang ini dijelek-jelekkan. Salah satu contohnya Pastor Joshua Tewu tadi, dengan membuat judul ini nih, Joshua Tewu, pendeta tukang rebut janda, sesama pendeta di Kalibata City. Oh, mungkin maksudnya Kalibata City. Mbah Udin salah tulis ini teman-teman. Ya, jangankan sesama orang Kristen, ya, yang tidak ada hubungan darah, anaknya sendiri yang titisan daripada darah Saifuddin Ibrahim ini juga dijelek-jelekkan, juga diomongin. Dan orang ini ya memang ya seperti itu adanya teman-teman. Sudah rada-rada ODGJ gitu. Anggap sajalah video ini adalah video lawak. Jadi anggap saja kalian nonton lawak teman-teman. Ada dua pendeta saling tuduh kemana 200 juta uang donasi. Pendeta ke-1 bilang itu ditilep sama pendeta kedua untuk bikin studio musik, studio video anaknya. Tidak terima dituduh, pendeta kedua balik menuduh uang 200 juta itu buat ngabur ke Amerika oleh pendeta ke-1 tuh, dan untuk bikin channel di media sosial. Sebenarnya ribut-ribut ini sudah ada jawabannya dan sudah dijawab kurang lebih Februari lalu. Ya, semua sudah terjawab. Ternyata jawabannya uang 200 juta itu untuk sewa apartemen. Katanya sih selama 5 tahun untuk nyimpen janda. Astagfirullah, ya. Pendeta ke-1 membawa kunci duplikatnya dibawa ke Amerika itu, sedangkan kunci aslinya dibawa si janda simpenan. Berarti dua pendeta ini sekarang berantem ini tadinya sama-sama, ya, nyimpen janda yang sama, satu janda untuk berdua, ya. Ya, pendeta ke-1 membawa kunci duplikat dibawa ke Amerika, ya. Sedangkan kunci aslinya dibawa si janda simpenan. Karena lokasi apartemen si janda simpenan ini dekat dengan lokasi pendeta kedua, mudah saja tinggal WA, pintu dibuka, dilanjut buka-bukaan. Baru kali ini di seluruh jagat raya, hanya ada di Indonesia trending topik gereja kok soal rebutan janda. Joshua Tewu masuk dalam perangkap dengan menyinggung pendeta Saifuddin Ibrahim. Nah ini dia tuh yang saya suka, ya. Joshua Tewu. Saya sudah menahan diri untuk tidak berbicara tentang kamu. Ya, kamu ngomong tentang etika, tentang budi pekerti,
tentang kekudusan. Kamu kudus. Saya punya semua rekaman kamu itu, jejak kamu, kelakuanmu itu, moralmu. Saya punya nomor-nomor selingkuhan kamu dan bisa dijamin istrimu tahu itu Bu Esther. Cuman saya nggak mau ngomong putri kamu namanya siapa, malu nanti teman-temannya. Apalagi kamu tinggal di situ. Kamu kan sering menghilangkan diri, matikan seluruh HP-mu. Ya, akhirnya istrimu telepon saya, Bapak di mana? Maksudnya JT di mana? Padahal dia lagi di sana, lagi sama cewek itu. Ya, makanya jangan singgung-singgung saya. Gitu. Saya bisa kok telepon sekarang live dengan kamu itu. Nah, makanya jangan disinggung-singgung Saifuddin Ibrahim. Ngomong moral kamu seberapa, JT? Anakmu bawa 200 juta uang dana MKC. Istri saya sudah berkali-kali untuk datang, anaknya KC datang, ya, supaya mengembalikan uang itu. Tapi ternyata kamu tidak punya niat baik dalam kehidupanmu, JT. Nggak boleh gitu, JT. Kamu itu hamba Tuhan loh, pendeta loh. Saya bisa live dengan selingkuhan kamu. Istrimu nyerang, anakmu nyerang janda itu. Ya dulu jemaat kamu larinya ke kamu. Jadi itu kamu nyerang watak saya. Saya dibicarakan dengan sangat negatif oleh Pak Saifuddin Ibrahim di channel YouTube-nya dalam satu materi tertentu yang dia buat, yang sebentar saya akan sampaikan kepada saudara ya, bahwa saya difitnah melarikan uang MKC ratusan juta. Dan begitu kejinya dia dakwa saya, dia hina, padahal saya nggak tahu menahu tentang dana MKC. Dan teman-teman sudah bahkan memaksa, dan saya mau kasih tahu bahwa saudara-saudara yang kekasih, apa yang saya mau bilang ya, itu hal yang sangat menyakitkan. Saya ngomong aja agak sesak ini karena menahan emosi, karena saya baru terima dari video itu dari seorang rekan, seorang Habib Kribo. Habib Kribo mengirimi saya konten YouTube dari Saifuddin Ibrahim di Amerika, dia buat. Dan nama saya itu begitu dicerca luar biasa di YouTube-nya Saifuddin Ibrahim ya. Ada dua rekan Habib yang lain juga melalui telepon berbicara dan kasih tahu bahwa ini harus diklarifikasi, Pastor. Ada yang bilang, brother pendeta, jangan biarkan orang kayak begini nih. Cuman kan saya juga nggak bisa serta-merta, saudara, karena Saifuddin Ibrahim seperti saudara tahu selama ini bersama dengan saya kan. Saya menjadi pendukung utama dia dalam soal spiritual. Ya, dalam hal kami berdebat bersama, kami pergi bersama, kami pelayanan bersama, bahkan dia tinggal di tempat saya, dan saya begitu mendukung mereka dalam banyak hal walaupun saya terbatas misalkan. Tapi kemudian tiba-tiba saya nggak tahu orang yang kirimkan video itu lalu kemudian membuat saya jadi kaget bukan main. Aduh, ini kenapa bisa begini? Apakah Saifuddin ini kesetanan? Sampai akhirnya setelah saya timbang
2-3 hari ini, dan kebetulan teman-teman juga ini datang akibat keresahan mereka. Kenapa sampai begini, Pastor? Ini ada apa ini? Makanya saya langsung buat ini catatan-catatan, dan kemudian saya coba berikan tanggapan ya, karena saudara-saudara yang kasih, ini tidak bisa dibiarkan, karena saya lihat ini upaya juga untuk mengkambing hitamkan saya. Dan ya nanti sebentar kita bahas deh. Tapi lebih dari itu juga, saudara-saudara yang kekasih, saya perlu ketahui, saya perlu beritahu kepada saudara, konten ini saya buat secara spontan dengan tidak bermaksud apa kecuali bela diri, dalam pengertian saya nggak mau juga membiarkan nama saya dihancurin dengan orang yang saya percaya selama ini, saya senang dan saya hormati, tapi kemudian di belakang saya tanpa pengetahuan saya, dia buat konten di publik seperti ini. Janda korban pendeta lapor sini. Tembus 200.000 nggak ya? Ya, saudara-saudara ya. Anda para janda yang menjadi korban pendeta ya, di seluruh Indonesia, coba lapor ke sini ya. Pakai inisial saja ya, pakai inisial kami misalnya SP gitu ya. SP dari Malang ya. Korban pendeta lokal aja ya. Jika pendetamu melakukan hal-hal yang bersifat harassment ya, apa itu namanya, pelecehan ya. Mulai dari yang kecil-kecilan ya, disenggol-senggol, dipeluk-peluk, dicubit-cubit, sampai dirudal ya, kena rudal ya, lapor ke sini ya. Begini Bapak Ibu Saudara ya, Saifuddin Ibrahim tidak berhenti ya, sekali lagi tidak berhenti membuat konten provokasi, membuat konten menjelekkan ya, sedangkan posisi dia ada di luar negeri ya, yang sekarang ini belum ketangkap ya. Sayang sekali ya, umat saudara-saudaraku, umat muslim ya, belum melaporkan mentor dan pendukungnya. Di Indonesia kan ada mentornya, ada pendukungnya. Sayang sekali belum dilaporkan ke polisi oleh saudara-saudara kita umat muslim. Sehingga Saifuddin Ibrahim merasa dirinya di atas angin ya. Pendukung-pendukungnya di Indonesia tidak disentuh hukum sama sekali ya. Ya, karena yang saudara-saudaraku umat muslim belum ada yang melaporkan sponsornya, mentornya, pendukungnya. Nah, para janda yang menjadi korban kebiadaban pendeta di seluruh Indonesia, di pendeta lokal kalian masing-masing di daerah, coba lapor ya, ada nomor WA, silahkan pakai inisial saja. Kita mau cek nembus 200.000 enggak ya. Feeling saya di setiap gereja itu setidak-tidaknya kan ada 4 pendeta. Pendeta utama, pendeta pembantu, pendeta utama, pendeta pembantu, lalu ada juga pendeta muda, ada juga pendeta yang lain ya. Itu di bidang masing-masing, ada yang di khotbah di mimbar utama, ada di kelompok wanita, ada di kelompok pria, ada di kelompok remaja ya. Dan banyak harassment atau pelecehan seksual terjadi dengan dalih atau dengan selubung retreat. Perhatikan ya, retreat itu banyak terjadi selubung di situ harassment ya, seksual harassment ya. Kemudian di dalam ibadah-ibadah yang sifatnya hanya sekelompok tidak besar, misalnya kelompok-kelompok remaja, itu juga terjadi banyak seksual harassment, terutama ketika mereka ngegeledak ya, dengan urapan Roh Kudus, lalu dengan ini ngegeledak, nah itu banyak ya.